Permainan interaktif adalah permainan yang banyak melibatkan peserta dalam proses permainannya dengan tujuan untuk merangsang kreativitas. Namun, perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa ikut mendorong terjadinya perubahan pada cara bermain secara interaktif dari permainan tradisional dengan permainan yang modern. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran tentang apa yang disebut sebagai permainan interaktif. Apalagi istilah permainan interaktif sendiri masih tergolong baru di Indonesia. Oleh karena itu, perlu sebuah kesepakatan definisi dari subsektor permainan interaktif yang sesuai dengan konsep ekonomi kreatif. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan permainan interaktif. Sejarah dan perkembangan permainan interaktif dimulai pada awal tahun 1950-an ketika kaum akademisi mulai mendesain permainan yang sederhana, simulasi, dan program kecerdasan buatan sebagai bagian dari penelitian mereka di bidang ilmu komputer. Permainan interaktif hampir tidak dikenal hingga pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika permainan arcades, konsol, dan PC diperkenalkan kepada publik. Semenjak saat itu, permainan interaktif menjadi bentuk hiburan yang populer dan menjadi bagian dari budaya modern dan hampir di seluruh dunia. Definisi permainan interaktif. Permainan interaktif sendiri merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu interactive game, di mana interactive game ini merupakan frasa yang terdiri atas interaktif dan game. Game sendiri merupakan kata bahasa Inggris di abad pertengahan yaitu gamen yang artinya permainan, olahraga, kegembiraan, keriangan, hiburan, ataupun kepuasan. Sedangkan interaktif sendiri merupakan serapan bahasa asing juga yaitu interaktif di mana artinya dua orang atau benda yang mempengaruhi satu dengan lain. Sehingga secara tata bahasa sendiri, permainan interaktif merupakan aktivitas rekreasi dengan tujuan untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang, ataupun berolahraga ringan dengan menggunakan alat yang melakukan aksi atau saling aktif satu dengan yang lainnya. Permainan interaktif sendiri secara definisi sudahlah cukup jelas. Namun, dalam teori secara konseptual itu merupakan hal yang baru. Sehingga adanya pemahaman baru yang mendekatkan yaitu naratologi dan ideologi. Permainan interaktif tiada lain adalah sebuah cyberdrama yang mempunyai plot, karakter, dan juga semesta. Dengan demikian, paham naratologi menyatakan bahwa permainan interaktif sebuah media, pemain yang dapat berganti peran untuk sebuah tokoh dan berinteraksi dengan dunia lain. Sedangkan untuk paham ideologi menyatakan bahwa permainan interaktif itu adalah suatu tindakan yang dimana mempunyai aturan main, antarmuka, dan konsep permainannya sendiri. Penganut paham ideologi mengatakan bahwa walaupun adanya suatu permainan itu ada plot, ada karakter, dan juga semesta, itu hanya semata-mata untuk sebagai pelengkap dari tugas yang akan diselesaikan oleh pemain sendiri. Baik, materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup pengembangan permainan interaktif. Selain faktor teknologi, ruang lingkup permainan interaktif juga bergantung pada perkembangan sosial budaya. Perbedaan perkembangan sosial budaya dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap munculnya genre permainan interaktif baru. Contohnya, ketika Jepang menerapkan regulasi yang ketat terkait kepemilikan hewan peliharaan, muncul Tamagotchi yang merupakan permainan simulasi memelihara hewan, sehingga memunculkan genre life simulation game. Sebuah permainan interaktif juga dapat dikenali dari tujuan pembuatannya. Permainan interaktif yang dibuat untuk pendidikan biasanya dapat dibedakan dari produk yang diciptakan untuk menghibur. Begitu juga dengan permainan yang diciptakan untuk menghibur, biasanya sangat berbeda dengan serious game. Yang selanjutnya ada tujuan pengembangan permainan interaktif. Yang pertama, penciptaan sumber daya manusia kreatif yang berdaya saing global. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya budaya oleh wirausaha kreatif secara optimal. Yang ketiga, penciptaan wirausaha kreatif yang berdaya saing global serta tumbuh berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan kuantitas karya kreatif lokal yang mampu bersaing di skala global.
Yang kelima, penyediaan fasilitas pembiayaan yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif. Yang keenam, penyediaan kelembagaan satu pintu yang kondusif khusus untuk industri kreatif. Lalu yang ketujuh, pembangunan ekosistem pendukung yang terarah dengan roadmap yang jelas. Lalu tujuan yang terakhir yaitu penyediaan pasar lokal berkelas global yang memiliki keberpihakan pada industri lokal. Thank you for watching.